Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Bilang cakep dong. Daun salam, daun suci. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa naik haji. Daun salam, daun suci lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa naik gaji. Amin Ibu Guru, mudah-mudahan naik gaji ya. Amin. Sekali lagi biar berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi allati la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kok diam aja? Kalau kita dengan baca Quran terus kita nggak paham maknanya, kita jawab dengan apa? Allah. Sekali lagi ya. Jadi kalau dengan bacaan Al-Quran dan kita nggak paham maknanya, cukup menjawab dengan Allah. Insya Allah semakin kita banyak mengucapkan nama Allah, semakin banyak pahalanya. Amin. Alhamdulillah. Dan nama Allah itu satu-satunya kalimat jalalah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya, ketika kita mengucapkan Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan memberikan kita mengambil segala hajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Selagi siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ngucapin Allahnya begini. Ini tata begini. Kalau kanan angkat, kalau sebelum turun jangan berhenti dulu. Siap gak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tapi jangan-jangan pulang acara ini Pak Ustaz jadi punya penyakit mengek. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa
المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم as-salatu mi'rajul ummati. Waqala doa, kita baca doa bareng-bareng dulu ya. Ada yang hafal doa bulan Rajab? Ada hafal enggak? Yang hafal kita sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah harus semangat jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita sama-sama baca salawat dulu itu. Bisa membaca deh. Nah, coba ikutin saya ya. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Azka salati. Wa salami. Li Rasulillah. Satukan maksudnya. Bukan diikuti coba ya. Bareng-bareng saya ya insyaallah.
doakan para guru kita, wabil khusus kepada Al-Mukarram, ketua yayasan ya, ketua yayasan, kemudian kepala sekolah, guru kita yaitu Al-Ustaz Al-Haj Herman, Bapak Herman. Tepuk tangan buat Bapak Herman. Kita doakan semoga Pak Ustaz Herman ini semakin diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah kemanfaatan ilmunya. Kalau udah yang guru, semangat. Sekali lagi, kita doakan semua dewan guru ya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu ya, Bu Guru, Pak Guru, karena tidak hafal satu-satunya. Kita doakan semua guru-guru kita, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan ilmunya. Amin. Mudah-mudahan ditambah-tambah keikhlasannya. Amin. Mudah-mudahan ditambah-tambah rezekinya. Mudah-mudahan ditambah-tambah istrinya. Setuju gak? Kata-kata setuju gak? Gak setuju. Oh, Mama setuju gak? Tidak. Kakak setuju gak? Ya udah, gak apa-apa, yang terakhir jangan dulu. Yang penting mudah-mudahan guru kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang sholihah bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih, syukron jazakumullah khairan jazaa kepada MC itu Master of Ceremony yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengisi acara ini. Kalau tanpa dipersilakan sama beliau-beliau itu, saya nggak bisa berbicara di depan ini ya. Jadi saya datang jauh dari sana. Dari mana sih? Ada yang tahu? Dari Bogor ke sini, kalau tidak dipersilakan sama MC nggak bisa bicara di depan ini. Maka alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Master of Ceremony, MC-nya ada dua ya? MC-nya mana? Mana MC-nya yang perempuan? Oh iya, yang bilang ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan MC ini kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang terbaik dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dijadikan orang yang sukses ya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Penghormatan yang paling istimewa saya persembahkan kepada adik-adik sekalian AA dan PT yang sama-sama hadir. Ya Pak? Oh, terima kasih. Yang sama-sama hadir dalam kesempatan yang berkah ini, mudah-mudahan kalian semua menjadi pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. AA, Teteh, manggilnya AA aja nggak apa-apa ya? Kalau apa manggil AA nih, AA dan Teteh ya. AA, Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak membahas tentang apa? Tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenali dulu siapa itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi kita? Ada yang tahu Nabi kita siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah manusia mulia. Manusia mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata ulama, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi
Tidak, tapi kalau satu, kalau batu batanya banyak berharga. Ini bangunan ini SMP Islam, namanya apa? Ya Allah, Masya Allah. Ini lantainya ada berapa? Ada berapa? 6 lantai. Itu ada batu batanya enggak? Ada, Neng. Ya, ada batu batanya satu apa banyak? Banyak. Berarti batu bata itu ketika disatukan, maka dia akan menjadi berharga. Akan menjadi berharga. Maka kita kalau ingin jadi berharga, harus mau bersatu. Siap bersatu? Siap bersama-sama? Takbir, Allahu Akbar. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke pengertian tentang Isra Mi'raj, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, selain manusia mulia, beliau itu manusia terkenal. Manusia apa? Terkenal. Padahal Nabi Muhammad gak punya Exxon. Nabi Muhammad gak punya FB, gak punya apa lagi? IG, apa lagi? Apalagi TikTok, gak punya. Nabi Muhammad SAW terkenal sampai hari kiamat. Semua manusia mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu terkenal sebelum lahir, namanya sudah terkenal. Sebelum lahir namanya sudah terkenal. Kalau kita gimana? Udah lahir baru terkenal kan? Ini juga ada yang terkenal, ada yang tidak, ya kan? Yang terkenal itu artis. Tahu sih siapa yang artis TikTok siapa? Billy Salim, tahu nggak? Kenal Billy Salim? Nah, dia itu terkenal sudah lahir. Kan ceritanya. Oh, namanya siapa? Ini namanya Januar. Nah, lahirnya bulan Januari. Ini namanya siapa? Namanya Febri. Ada lahirnya bulan Februari. Ini namanya siapa? Mei. Karena lahirnya bulan Mei. Ini namanya siapa? Agus. Karena lahirnya bulan lahirnya Agustus. Ini namanya siapa? Namanya Desi. Karena lahirnya bulan Desember. Ini namanya siapa? Namanya Lopi. Karena lahirnya bulan November. Oh, Masya Allah. Ini namanya siapa? April. Karena lahirnya bulan April. Jadi kita itu yang satu ditanya, ini namanya siapa? Ini namanya Maerot. Kenapa Maerot? Karena lahirnya bulan Maret. Jadi kita itu kadang-kadang ngasih nama tergantung lahirnya di bulan apa. Padahal adik-adik, kakak-kakak, saudara sekalian ketahui, nama-nama bulan di bulan Masehi itu adalah nama-nama dewa orang Kristen Romawi. Ayo, betul apa tidak? Tahu nggak? Nama-nama itu dari mulai Januari sampai Desember itu nama-nama dewa orang Kristen Romawi kuno. Coba, Januari diambil dari dewa Janus. Nah, dewa masa lalu dan masa depan yang punya wajah dua, hitam dan putih. Ditempelkan di bulan pertama Januari. Februari, bulan suci Februari. Maret, April, Mei, Juno, dewa Juno. Agusta dan Julius itu adalah Kaisar Romawi. Sedangkan Novin, Debson itu semua nama-nama dewa orang Kristen Yahudi. Nasrani yang ada di Romawi Jawa dulu. Ditempelkan di nama anak kita, maka semangat jihadnya anak kita merontok. Kenapa gak bangga dengan nama-nama Islam? Nama apa? Muhammad. Ada yang namanya Muhammad? Ada yang Muhammad sih? Ada yang Muhammad? Namanya ada Muhammad gak? Oh, Muhammad. Tidak apa Muhammad apa? Kemudian perempuan, kenapa gak bangga dengan nama apa? Siti. Apa lagi? Siti Son. Siti apa lagi? Kenapa gak ambil dari nama para nabi, para malaikat? Kan zaman sekarang anak-anak tuh gak gaul, katanya ya gak? Dikasih nama sama orang tuanya Abdurrahman. Ada yang Abdurrahman di sini? Hei, Abdurrahman ada gak? Ada yang namanya Abdurrahman? Abdurrahman tiba-tiba pulang sekolah dia protes sama bapak.
bapaknya, Pak, Bapak salah ngasih nama. Kenapa? Gak gaul katanya. Baru si Abdurrahman itu dikasih sama Ustaz lu. Kamu dikasih nama Abdurrahman itu Bapak sampai selamatan. Pak, gak gaul Pak. Di sekolah anak-anak panggilnya Omen. Di Abdurrahman dipanggil Omen. Kemudian udah diganti Pak. Diganti apa? Diganti jadi Zaid katanya. Waduh, Abdul Rajab jadi Zaid. Terus perempuannya Siti Maimunah jadi Moyong sekalian. Ya. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia terkenal sebelum lahir namanya sudah terkenal. Beda dengan kita. Lanjut. Nah, silakan perhatikan di depan. Jamaah. Berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Muntaha, terus menembus batasan-batasan makhluk. Nih, yang selanjutnya. Ini dalilnya tentang Isra Mi'raj. Ada yang siap bacakan nggak? Ayo adik-adik. Siapa yang siap bacakan ayat ini? Mana mic-nya? Nah, sok jangan MC bacakan siapa? Ayo, insya Allah. Ayo yang siap baca siapa? Ada yang siap baca? Dari perempuan? Supaya dites nih bacaannya nih. Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi anak soleh? Acung tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Yang sholat. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak ayam? Ada yang mau jadi ayam? Baca itu. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo. Ada yang siap baca? Ayo, yang paling bagus bacaannya di siapa Ustaz? Sulaiman. Saya ingin tahu yang paling bagus bacaannya siapa? Ya, saudaraku. Ayo. Baca ini nih. Ayat Al-Isra ayat 1. Mudah-mudahan jadi orang sukses ya. Mudah-mudahan jadi orang sukses di dunia akhirat. Mudah-mudahan calon suaminya yang soleh. Amin. Dapat suami yang soleh mau? Soleh, kaya, ganteng, baik, perhatian mau? Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah ini dalilnya tentang Isra adalah surah Al-Isra ayat 1. Yang selanjutnya tentang Mi'raj. Sekarang bagian ikhwan. Ini teh. Bu, bagian ikhwanmu siapa bu? Ayo, seorang ini aja. Ada yang ikhwan aja ikhwan. Nanti didoain sama-sama semuanya. Nah, ayo. Bismillah. Kelihatan kan? Ayo enggak? Walaqad
Ayo dikatakan gitu. Oh gitu, makasih Pak. Ayo. Mudah-mudahan akan menjadi orang sukses di akhirat. Amin. Dapat istri yang solihah ya. Istrinya sampai 4. Oh. Ya, terima kasih. Inilah dalil tentang Isra wal Mi'raj. Nah, ini dalilnya. Kenapa perlu dalil? Ayo kita tahu. Kenapa perlu dalil? Karena ilmu bikin hidup kita menjadi mudah. Seni bikin hidup kita menjadi iman, bikin hidup kita menjadi hidup itu dengan seni bagus. Baca Quran boleh nggak dengan seni? Harus. Maka boleh pakai nada. Jangan asalkan nadanya jangan ikuti nada-nada lagu-lagu yang aneh. Nggak boleh ya. Iya karena kudu, iya karena nasta'in. Boleh gitu. Nah, coba kalau nggak pakai seni baca Quran enak apa enggak? Baca Quran nggak pakai seni enak apa enggak? Nih, jadi imam. Bacaannya nggak pakai seni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabannya apa? Ya amin. Tapi kalau pakai seni ya, mau pakai nada imam Masjidil Haram. Siapa yang Masjidil Haram? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak tak kalau pakai seni? Enak. Nih, ada jalan kita juga pakai seni. Kita berjalan pakai seni. Tuh, kalau kita ke depan yang kanan, yang kiri ke belakang. Betul? Ya, pasti iya. Itu pakai seni apa enggak? Pakai seni. Kalau nggak pakai seni nggak indah. Coba kalau jalan nggak pakai seni. Ayo, gini. Jalannya apa begitu? Jalannya pocong gitu nggak pakai seni. Maka hidup dengan seni itu menjadi indah. Boleh. Maka dalam Al-Quran bahkan kata Nabi, tidak termasuk umatku yang tidak membaguskan bacaan Al-Qurannya, yaitu dengan suaranya. Zainul Quran bi aswatikum. Yang selanjutnya, nih, dari mana Isra itu? Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh lihat tuh, dari Mekah ke Yerusalem. Berapa jaraknya? Jaraknya berapa? Kalau pesawat 1 jam 52 menit, berarti kurang lebih 2 jam. Kalau naik pesawat berarti Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya 2 jam itu, betul nggak? Ya, ada yang pernah ke Surabaya pakai pesawat dari Jakarta itu 2 jam. Tapi kalau ditempuh dengan unta itu 2 bulan kurang lebih. Tapi Rasulullah Isra itu yang jaraknya 1236,19 km, Rasulullah ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Masya Allah. Selanjutnya, jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj melewati 3 alam. Melewati berapa? 3 alam. Yang pertama alam apa? Alam nasut. Apa alam nasut itu?
atau alam yang bisa ditatap dengan mata, bisa diraba dengan tangan dan terlihat oleh manusia, disebut dengan alam nafsu. Yang kedua alam apa? Alam apa? Alam malakut. Apa alam malakut itu? Langit ke-1 sampai langit ke-7 itu alam yang para malaikat. Di langit ke-1 sampai langit ke-7, di situ ada para malaikat yang mulia dan roh-roh para nabi yang mulia. Yang ketiga, alam apa? Alam lahut. Apa alam lahut itu? Langit ke-7 sampai aras itu sudah alam ketuhanan. Malaikat Jibril pun sudah tidak bisa tembus. Hanya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa perjalanan yang hanya bisa diterima dengan iman. Kalau dengan akal impossible, tidak mungkin. Rasulullah bisa Isra dan Mi'raj ke atas dalam waktu yang sangat singkat, tidak mungkin, impossible. Maka dengan iman, lebih dari itu pun kita membenarkannya, percaya apa yang dialami baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ayo, kenapa harus Masjidil Aqsa? Kenapa nggak Masjid Istiqlal gitu kan? Kenapa nggak Masjid nggak ada orang? Kenapa Allah pilihkan Al-Aqsa? Karena ketika itu masjid itu belum banyak, yang ada hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Ada yang tahu nggak? Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram? Siapa? Ibrahim. Nabi siapa? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad. Berarti sebelum Nabi Ibrahim tidak ada gitu ya? Siapa yang membangun Masjidil Haram? Dapat hadiah yo. Hadiah itu dari Pak Ustaz Herman. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Jawabannya adalah yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Itu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam sudah mendirikan Ka'bah yang sampai sekarang itu. Kemudian Masjidil Aqsa didirikan sama dengan Nabi Adam diawali dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan banyak menurut Imam Nawawi, rute yang lurus tidak bergerak hanya ke Aqsa. Kemudian perjalanan Isra merupakan perjalanan dari masjid ke perjalanan Isra itu dari masjid ke masjid, bukan masjid, mall, tempat game, bukan. Seorang hamba itu perjalanannya dari masjid ke masjid. Yang selanjutnya apa? Fakta sejarah, Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi kita itu sholat sebelum ke Masjidil Haram, dulu kita menghadap Palestina di Masjidil Aqsa. Kemudian Palestina merupakan negeri para nabi. Nah itu ya. Yang terakhir apa? Palestina merupakan negerinya para nabi dan rasul. Banyak di antara nabi-nabi yang Allah utus dan tinggal di Palestina. Yang selanjutnya, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Kapan? Pendapat pertama mengatakan pada tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat terkuat. Pendapat kedua mengatakan tahun ke-12. Tapi tanggalnya yaitu malam 27 Rajab. Kalau sekarang bertepatan di malam Jumat yang akan datang, itu malam 27 Rajab. Yang selanjutnya, pembahasan Isra Mi'raj agar komprehensif dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Sama-sama kita baca. Yang pertama, maqobla, artinya sebelum. Yang kedua, ma'inda, artinya ketika terjadi. Yang ketiga, ma'ba'da, yaitu sudah terjadi atau hikmah Isra Mi'raj. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam. Coba. Ini sejarah Rasulullah sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah itu ada sebabnya. Likulli syai'in sababa.
sesuatu itu ada sebabnya. Yang pertama sebabnya apa? Coba, yang pertama apa? Pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Keluarga besar Nabi itu diboikot. Tidak boleh ada yang jual beli dengan keluarga besar Nabi. Kalau zaman sekarang itu, adik punya keluarga, ayah, bapak, kakek, atasnya diboikot, rekeningnya diblokir. Kamu gak boleh jual beli sama yang lain. Kira-kira sengsara apa tidak? Hah? Hari ini kamu gak boleh beli ke apa-apa, di depan kamu gak boleh jual beli, gak boleh. Diboikot oleh orang lain, itu sengsara apa tidak? Sengsara. Begitu kan keluarga Nabi. Yang kedua, kematian Abu Thalib sebagai penjaga benteng dakwah Nabi. Yang ketiga, kematian istri tercinta yaitu Bunda Khadijah. Yang keempat, peristiwa Taif, masa sulit 10 hari dalam kitab Dalailun Nubuwah. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj itu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, kemudian diboikot. Sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sedih. Maka disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan duka cita. Maka kalau begitu berarti bangga nggak kita punya Nabi Muhammad? Bangga nggak? Bangga. Alhamdulillah. Kita sholawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad maulana sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia aku cinta Nabiullah Muhammad manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diuji oleh Allah, sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad manusia mulia. Diuji nggak sama Allah? Diuji, apalagi kita. Maka hari ini kalau kakak-kakak, adik-adik, kalian Ikhwan dan Akhwat sampai sekolah Ustaz, pagi-pagi harus berangkat. Pulangnya jam berapa di sini? Jam 4. Berarti full day ya. Berangkat masuk jam berapa masuk? 7. Jam 7 pulang. Jam 4 capek nggak? Lelah nggak? Lelah. Mudah-mudahan lelah menjadi gila. Amin ya Rabbal. Nih, capek mana dengan di pesantren ayo? Nih kalian, usaha saya ini ya di pesantren dulu, apalagi pesantren kafir, nggak ada istirahatnya. Jam 3 dibangunin, harus bangun tahajud. Tahajudnya berapa? Setengah juz berapa tuh? 5 lembar. Sambil begini semua harus ikut dan malam harus menyimak. Ada yang lagi begini tiba-tiba Qurannya jatuh. Kemudian kalau nggak tahajud dihukum harus berdiri di tengah lapang baca 10 juz. Capek nggak? Capek, tapi nggak apa-apa. Itu ujian. Mudah-mudahan kalian hari ini capek belajar,
Dan besok nanti ke depannya, di masa depan kalian menjadi anak orang-orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang hari ini tanya, Ustaz Herman dan guru kita yang lainnya tanya, mereka itu dulu capek apa tidak? Capek. Maka kita juga harus capek-capek agar menjadi orang sukses. Ini yang selanjutnya apa ini? Dari detik menjelang Isra, Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Ya, Rasulullah nginep sedang kebagian di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib bersama Hamzah, Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Rasul tidur. Tiba-tiba Rasul dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibeli dari muka, diambil hatinya, dibersihkan untuk kedua kalinya. Kemudian Jibril membawa dibarengi dengan Jibril, Mikail, malaikat ada berapa malaikat? Malaikat ada berapa yang masih diketahui? Ada 10. Bareng-bareng. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril tugasnya apa? Menyampaikan. Israfil tugasnya apa? Ayo. Terus Jibril, Mikail dulu. Mikail dulu memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan. Israfil meniup. Israfil mencabut nyawa. Siapa yang mau didatangi Israfil? Ayo, mencabut nyawa dan lain sebagainya. Maka Nabi dibawa dengan malaikat Jibril dan Mikail, Isra dan Mi'raj. Yang selanjutnya Rasulullah diberi dadanya, kemudian hatinya dikeluarkan, dibasuh dengan air dada, kemudian diletakkan dengan hatinya, dicantumkan di bahagian dada yang sebelah yang dibelah itu. Kemudian dalam keadaan sadar tapi tidak sakit ketika dibeli itu. Berarti Rasulullah dioperasi. Nah ini lokasi yang dipilih oleh Allah adalah Al-Quds. Bila ini berlaku dengan perantaraan buruk dengan ditemani oleh Jibril. Jadi Rasulullah Isra itu menaiki apa? Buruk. Buruk itu hewan dari mana? Buruk dari mana? Dari Tangerang? Bukan. Dari mana buruk? Dari surga. Buruk itu dari surga. Dan buruk itu jalannya sejauh mata memandang. Oh, sejauh mata memandang kita itu satu langkahnya buruk. Yang selanjutnya, setibanya di Aqsa, Nabi mengikat buruk dan masuk ke dalam masjid dan sholat. Nabi menjadi imam masjid di situ. Jadi Rasulullah itu menjadi imamnya para nabi ketika itu sholat di Masjidil Aqsa. Oh. Kemudian setelah sholat Nabi naik ke atas Mi'raj. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi. Sama-sama. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi. Di langit kedua bertemu Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terus Nabi naik. Setelah langit ketujuh Nabi naik ke pintu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun gak bisa naik. Muhammad silahkan duluan. Ada orang mau ikut Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya ikut saya bisa hancur. Tapi Rasulullah bisa naik ke atas terus. Satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah bisa masuk tembus ke Sidratul Muntaha hanya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka. Terus setelah selesai Nabi mendapat perintah yaitu sholat 5 waktu. Ini kedua Nabi. Jadi ketika Nabi Isra itu Nabi bertemu dengan kaum yang memanen. Hari itu nanam dia langsung panen.
itu menggambarkan orang yang berjihad dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kaum yang diperlihatkan oleh Nabi, kaum apa yang bagian B? Kaum yang kepalanya dihancurkan batu. Siapa itu? Siapa baca? Orang yang malas sholat. Ada yang malas sholat hari ini? Siapa yang sholatnya rajin? Oh. Coba saya tanya, sholat berapa waktunya? Berapa? 5 waktu. Yang pertama? Zuhur. Berapa rakaat sama-sama? Zuhur 4 rakaat. Asar, maghrib, isya, subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Ya. Jadi sholat 5 waktu nih, hati-hati. Yang malas sholat nanti di akhirat akan disiksa. Kepalanya dipukul batu. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Maka kita harus menjaga sholat. Terus ada kaum yang memilih makan daging busuk. Nih ada kaum nih disodorkan 2 makanan. Ini daging segar, daging busuk. Kira-kira kalian kalau diasongkan 2 makanan yang baik dan yang busuk, mau milih yang mana? Yang segar. Tapi ini ada orang malah milih daging yang busuk. Siapa mereka? Para orang yang berzina. Padahal dia punya istri yang sah, dia malah berzina. Na'udzubillah ini. Maka hari ini ada yang punya pacar nggak? Ayo. Ada yang punya pacar? Siapa? Mana? Kita doakan yang punya pacar putus. Amin ya Allah. Gak boleh pacaran ya. Dari pacarannya sudah nikah. Nikah baru pacaran. Maka hari ini yang punya pacaran mudah-mudahan putus. Ayo. Ya. Nanti ada sudah nikah mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kalian, istri kalian sudah disiapkan. Istri kalian yang terbaik oleh Allah. Begitu pun perempuan, suami kalian sudah Allah siapkan suami terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Terus ada orang yang minum darah dan nasib mereka, memakan riba dan harta haram. Ada orang yang memotong lidah dan bibirnya sendiri. Siapa mereka? Penyebar fitnah, hoax, pendusta dan pengadu domba. Maka siapa hari ini yang menyebar hoax? Ayo. Yang suka fitnah, pendusta, maka yang di akhirat akan dipotong lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sholat menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi naik di Raja Langit bertemu dengan Allah para Nabi yang tadi sudah disebutkan. Nah, pertemuan di Masjid Sidratul Muntaha, pohon agung di batas ilmu makhluk yang dikelilingi oleh malaikat yang tidak terhitung. Jibril pun berhenti dan bisa nembus ke atasnya. Kemudian Rasulullah pertemuan di surga. Di surga itu ada telaga sungai yang namanya telaga apa ini? Telaga Kausar. Nih, sungai surga namanya apa? Kausar. Kemudian ada istana dari emas dan perak. Ada bidadari yang masya Allah indahnya. Kakak, Ikhwan nih. Hei, kakak, jawab. Halo. Hai. Di surga itu ada apa? Bidadari. Bidadari cantik apa enggak? Cantik. Bidadari itu, bidadari kalau dia meludah, dia bidadari meludah ke dunia, maka seluruh air yang ada di dunia menjadi manis. Oh, masya Allah. Andai kata bidadari mengeluarkannya apa? Jadinya dari langit ke dunia, maka matahari menjadi kalah cahayanya dengan cahaya bidadari. Masya Allah. Mau masuk surga tak Iwan? Mau menikah dengan bidadari? Mau jaga sholat. Ahmad mau masuk surga Ahmad? Mau jadi rajanya bidadari? Mau. Insya Allah. Kemudian di surga itu ada
dekat dan mudah dipetik. Nih, minggu apa namanya? Siapa yang mau? Ini di surga ini ada nggak anggur? Anggur kalau di sini beli apa enggak? Kalau di surga kamu beli. Pohonnya banyak, tinggal petik. Di siapa yang mau petik? Mau nggak? Mau nggak? Petik mau petik dulu. Nah, makan makan. Sudah. Enak? Bismillahirrahmanirrahim. Di surga itu lebih banyak mau anggur. Siapa yang kesukaannya anggur? Siapa yang suka anggur? Ada pertanyaan tapi bertanya anggur ini. Insya di surga ini banyak buah-buahan apapun ada. Siapa yang suka durian? Wah, yang paling banyak durian. Siapa yang suka durian? Angkat. Di surga ada nggak durian? Ada, insya Allah. Kemudian nanti perjalanan neraka ada pemakan riba, zina dan lain sebagainya. Lanjut aja. Nih, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Penemuan hakikat keimanan. Isra Mi'raj itu adalah alam gaib itu nyata. Kemudian akalnya terbatas dan iman mendahului logika tersebut. Kesimpulan singkat bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan iman, bukan sekadar perjalanan fisik. Dan selanjutnya, oh pada ini, Maria ada yang mau Mekah, ada yang mau ke Mekah enggak? Ada yang mau umroh? Ada yang mau haji? Kita semua mau baca doa ya. Doa itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau naik haji angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual rumahnya. Iya, kalau ingin pergi haji umroh jual rumahnya, tetap tanpa insya Allah. Atau rumah nggak ada, motornya jual, mobilnya jual, insya Allah tetap ke Mekah. Tapi sekali lagi, kalimah apa? Umar, apa? Ini beneran bener. Angkat lagi tangannya beneran mau? Sumpah beneran. Ini bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Enggak. Sumpah. Allahumma. Urzuqna. As-salata. Fi masjidil haram. Wa masjidil nabawi. Wa masjidil aqsa. Fi kulli am. Bi ahsanil hal. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil. Oh masa tukang bubur aja bisa naik haji? Ada tukang bubur naik haji? Insya Allah. Makanya kita niatkan. Ini siapa nih? Abu Lahab dan sebagian kufar itu nggak percaya terhadap perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian mereka memuji dengan ciri-ciri Al-Qur'an. Kemudian ditanya Nabi itu menceritakan tentang kabilah Quraisy yang sedang berperjalanan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya benar yang ditunggu itu datang juga kabilah yang tadi disampaikan oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Isra Mi'raj ada orang yang percaya dan tidak percaya. Sebagian muslimin yang ada di Mekah pun ketika itu menjadi murtad, tidak percaya akan peristiwa tersebut. Siapa yang pertama percaya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka dia itu percaya 100% tanpa sedikit pun keraguan, karena disebut oleh itu dia itu dipanggil dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya
Nah, kita harus beriman kepada yang gaib. Kemudian sholat itu penting. Palestina juga memiliki kedudukan penting di dalam agama kita, agama Islam. Nih hikmahnya. Kita lanjut aja hikmahnya banyak. Yang selanjutnya ini yang saya ingin sampaikan. Nih, orang yang menjaga sholat. Perhatikan ke depan. Jamaah berjamaah. Alhamdulillah. Nih orang yang menjaga sholat. Siapa yang suka sholat? Alhamdulillah. Maka yang pertama dia akan apa? Dihindarkan dari kesempitan hidup. Siapa yang mau hidupnya mudah? Jaga sholat. Dihindarkan dari siksa kubur. Orang yang suka sholat dihindarkan dari siksa kubur. Diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian berjalan di atas siratal mustaqim secepat kilat. Jadi kalau kakak, adik, teteh, ini yang suka sholat, nanti menyeberang siratal mustaqim di akhirat seperti kilat. Bagaimana kilat sebenarnya? Set, langsung masuk surga. Mau nggak? Menyeberang siratal mustaqim, set, langsung di surga. Mau nggak? Mau. Jaga sholat, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang meninggalkan sholat, alhamdulillah itu. Siksaan orang yang meninggalkan sholat ada berapa? 15 azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Jamaah berjamaah. Alhamdulillah. Coba lihat ke depan semuanya. Lihat. 15 azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalian Islam apa bukan? Islam, insya Allah. Islam itu I-nya adalah I-nya Isa, S-nya suku L-nya, power A-nya, asal M-nya. Nih, ini misalkan, ini contohnya begini analoginya. Ini Islam dipegang dengan 5 waktu ini, maka dia akan kuat. Coba kalian tinggalkan sholat maghrib. Kalian memegang agama hanya dengan 4 jari ini. Kalian gak sholat asar hanya dengan 3 jari ini. Gak sholat zuhur. Masya Allah. Coba kalau kalian gak sholat 1 kali aja tinggalkan lagi, kira-kira ini masih ada di sini gak? Coba tinggalkan. Coba satu tuh. Berarti kalau kalian tidak sholat sama dengan melepaskan agama kalian. Nauzubillah ini. Hati-hati, makanya jaga sholat ya. Insya ada program sholat berjamaah di sini. Sholat berjamaah, insya Allah. Ada program sholat duha. Ada program sholat tahajud. Ada. Insya Allah. Nanti ini bulan puasa ada tahajud ya. Banyak sisaan 15. Berkahnya dicabut, umurnya tidak berkah, kemudian wajahnya tidak ketambah orang soleh, amalnya yang dikerjakan tidak akan berpahala, banyak dan lain sebagainya. Intinya orang yang tidak sholat itu dia matinya dalam keadaan hina, kelaparan, mati haus. Kemudian dia tuh disempitkan alam kuburnya disempitkan, dinyalakan api dalam kuburnya, maka dia bergelimpang dalam api siang dan malam. Nauzubillah ini disiksa dengan ular. Nauzubillah. Nanti di akhirat dia masuk neraka. Allah murka kepadanya, diberatkan hisabnya. Nauzubillah ini orang yang tidak sholat sama dengan sombong kepada Allah. Saya ingin tanya, siapa yang memberi kita rezeki? Yang keras, siapa yang memberi kita rezeki? Kita kemudahan hidup. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengabulkan doa kita? Allah. Kalau kita tidak sholat, kita sombong kepada Allah. Nauzubillah ini. Siapa ini? Siapa ini? Mobil Fir'aun dia tuh. Fir'aun itu tadinya dia ngaku raja. Sengaja Allah abadikan dalam Al-Quran sampai hari ini jasadnya hina. Bau jasad Fir'aun itu. Ada yang pernah lihat mumi Fir'aun? Enggak, ya.
Ada yang pernah lihat gak kuburan Abu Lahab, Abu Jahal di Mekah? Siapa pernah? Bau nggak deh? Katanya kuburan Fir'aun, muminya, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, 100 meter itu sudah terasa bau dan tidak ada orang pun yang mau mendekat. Ini saya yang pernah kuburan Abu Jahal ya, ya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Abu Lahab, ya, ada di Madinah ya, di Mekah ada di Madinah. Abu Lahab itu di Madinah. Kemudian dia itu 100 meter ke kuburan itu bau. Kalau dia ingin, jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, apalagi sholatnya berjamaah. Ya. Kalau sholat berjamaah itu satu kali sholat pahalanya sama dengan 27 kali sholat, 27 kali lipat. Dapat bonus pahala menjadi 2.700% plus gratis didoakan para malaikat. Orang yang sholat berjamaah didoakan oleh para malaikat. Maka kita harus jaga sholat berjamaah. Jangan biarkan setan tertawa karena kita subuh kesiangan, zuhur sibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya sama-sama bareng-bareng. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib isya. Apa judulnya kembali itu? Judulnya bablas, habis-habisan. Nauzubillah ini. Yang selanjutnya, yuk kita sholat ke masjid. Jadi sebenarnya kita ini sombong kalau kita tidak mau sholat 5 waktu. Mengejar dunia tanpa sholat seperti mengisi ember bocor, capeknya dapat tapi hasilnya tidak ada berkahnya. Insya Allah. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Azka sholati wa salami bi Rasulillah. Sama-sama lagi kita berbudi kepada Allah. Alhamdulillah.